Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, saya kira istana bercanda menanggapi Rocky Gerung. Ternyata istana benar-benar serius menanggapi Rocky Gerung. Kita tahu sama-sama kemarin bagaimana marahnya Muldoko. Bahkan beliau dengan terang-terangan, hitung-hitungannya tanpa kalkulasi. Kalau menyangkut dengan harkat derajat martabat presiden. Tanpa kalkulasi. Saya udah biasa di medan perang, mempertaruhkan nyawa saya. Apalagi sekarang jelas-jelas Rocky Gerung. Ucapannya itu memantik reaksi dari banyak pihak, banyak orang, banyak kelompok, banyak golongan, banyak daerah. Dan kita tahu sama-sama sudah menjadi fakta sekarang, ya, demonstrasi di mana-mana. Polisi tiap hari mengerahkan 150 orang pasukannya untuk mengamankan demonstrasi. Mau bagaimana? Ini menjadi kemudian kekisruhan yang luar biasa nyata. Fakta, bukan lagi asumsi. Ini fakta. Masyarakat tidak terima dengan ucapan si Rocky. Tuntutan masyarakat satu, tangkap Rocky Gerung. Itu. Dan ini kemudian dikonfirmasi oleh Ngabalin. Ali Mukhtar Ngabalin pun sama, dia mengkonfirmasi bahwa ucapan Muldoko itu serius. Bahkan beliau pun dengan sangat marah, jengkel menanggapi ucapan Rocky Gerung. Pokoknya si Rocky harus ditangkap katanya. Kita dengarkan sama-sama nih. Ali Mukhtar Ngabalin, saudara. Dia ngamuk, marah-marah menanggapi ucapan Rocky Gerung. Kenapa? Karena jelas dan nyata telah menyebabkan ketidakstabilan di tahun-tahun politik ini. Dan tidak bisa dibiarkan hal-hal seperti ini berkelanjutan. Oke, kita dengarkan ya. Bagaimana tanggapan dari KSP terhadap kasus ini? Oh ya, ini serius ya. Kami harus menyampaikan kepada publik bahwa kami mengurus ini dan kami mengikuti dengan serius ya. Karena cara-cara yang dilakukan di ruang publik ini bukan tanpa bukan ruang kosong ruang publik ini. Ya, jadi kalau cara-cara yang tidak punya pri kemanusiaan, tidak beradab, cara-cara yang mengabaikan kultur, tata krama, budi pekerti dengan baik, ya, bukan saja karena punya kepandaian, punya keilmuan yang tinggi, tapi moralnya rendah, akhlak dan budi pekertinya tidak ada, dan semua orang bisa dianggap sampah, semua orang bisa dicaci maki, dihujat. Kami sungguh-sungguh sangat serius, ya. Apa yang disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan adalah sesuatu yang serius. Kalau orang lain menganggap bahwa Presiden dari pernyataannya juga menganggap ini adalah hal biasa, tapi semua orang yang ada di sekitar Bapak Presiden harus melakukan tindakan dan sikap siaga yang extraordinary. Jadi cara-cara yang dilakukan oleh Rocky Gerung ini adalah cara-cara orang yang tidak beradab, tidak punya tutur kata, ya. Jadi Tuhan menghukum Korun, Fir'aun dan Haman. Korun sombong dengan harta kekayaannya, Fir'aun dengan kekuasaannya, Haman karena tingkat kepandaiannya luar biasa. Karena itu dia sombong dan angkuh. Manusia-manusia yang sombong itu dikategorikan sebagai manusia berperilaku iblis. Karena itu kami sangat serius supaya memberikan pembelajaran kepada pihak-pihak lain untuk jangan seenak perutnya. Memang Undang-Undang Dasar memberikan ruang dan waktu untuk orang bisa melakukan kritik, tapi bukan untuk hujat dan caci maki orang, merendahkan harkat dan martabat. Karena Jenderal Muldoko melakukan itu adalah untuk menjaga kehormatan, harkat dan martabat lembaga kepresidenan maupun pribadi Joko Widodo. Baik, digarisbawahi bahwa kritik boleh tapi bukan sebuah penghinaan begitu. Tapi Bang, kalau kita bicara mengenai penghinaan terhadap Presiden Jokowi, sayangnya ini bukan pertama kali terjadi begitu. Bagaimana KSP melihat kasusnya? Ya, karena itu tidak boleh dibiarkan berulang-ulang. Ya, kalau ini kan dia menggunakan diksi, pilihan kata tolol, bajingan tolol. Kalau dia menyebutkan bahwa yang dikritik itu adalah lembaga kepresidenan, memang bajingan tolol itu bisa melekat pada
lembaga, nama lembaga. Sejak kapan Anda bisa memisahkan Jokowi dengan Presiden Republik Indonesia? Jadi kalau orang pandai, ya itu meletakkan lisannya, itu meletakkan hati di belakang lidahnya. Kalau orang tolol, orang jahil meletakkan hati di depan lidahnya. Jadi hati-hati juga ya, hati-hati. Baik. Kami sungguh sangat serius dan karena itu memberikan support kepada sejumlah kelompok-kelompok masyarakat maupun relawan yang melaporkan si Gerung itu ke kepolisian. Baik. Kita tunggu hasilnya karena polisi sedang proses juga. Baik. Kita bicara soal delik aduan kasus begini. Presiden juga menyatakan bahwa tidak ingin menanggapi. Tapi mengapa akhirnya KSP bereaksi mengenai hal ini? Iya, makanya kalau presiden memang biasa. Jangankan yang begini, masuk di wilayah-wilayah rawan, di tengah-tengah wilayah rawan di Papua, di mana-mana. Kalau kami mendampingi Bapak Presiden, Presiden santai saja. Tapi jangan lupa saudaraku, itu semua pas pampres dan semua yang ada dalam rombongan Presiden, semua di briefing oleh dan pas pampres bahwa kita tidak bisa dalam posisi aman saja, biasa-biasa saja, tapi harus dalam posisi siap siaga extraordinary. Jadi kalau Presiden menganggap dan memberikan pernyataan sebagai seorang kepala negara, Bapak dari Republik Indonesia ini, anggap hal yang kecil, iya. Tapi yang dilakukan oleh Jenderal Muldoko dan semua yang ada di sekitar Presiden Joko Widodo, melakukan siap siaga, dan karena itulah Kepala Staf Kepresidenan, seperti tadi Bang Ali menyampaikan bahwa dalam rangka menjaga kehormatan, harkat dan martabat seorang kepala negara, harkat dan martabat seorang Joko Widodo, maka kami harus melakukan langkah-langkah extraordinary. Oke, ini merupakan hal yang luar biasa ya, serta Anda dari Luar pihak KSP biasa. harus melakukan hal-hal yang extraordinary tadi. Memang ini orang sudah sewaktunya di penjara, ini makhluk harus di penjara supaya menjadi teladan dan contoh bagi orang lain. Baik, gitu. Bang. Kalau harus dihukum dia. Oke, jelas, terang menderang apa yang diucapkan oleh Ali Mukhtar Ngabalin. Terlihat emosinya luar biasa. Tapi rasional ketika Presiden Jokowi mengatakan ini hal yang kecil, mending fokus aja kerja. Tapi beda hal dengan kemudian di sekeliling. Karena menjaga, tugasnya menjaga. Seperti ketika Presiden ke tempat-tempat yang rawan, yang kemudian mengancam, mungkin Pak Jokowi biasa aja, tapi yang bergerak siapa? Yang repot, yang riweh siapa? Pas pampres. Harus memastikan keamanan, menjaga Presiden. Itu, yang repot itu. Yang kemudian bergerak kemana-mana ya itu. Entah kelanjutannya akan seperti apa, yang jelas ini kayaknya benar-benar dianggap serius. Karena satu kali lagi kita harus terbiasa mendidik bangsa ini dengan adat budaya ketimuran. Jangan seenaknya berbicara. Memang seperti itu. Satu kali lagi saya katakan, Indonesia ini demokrasinya dibangun di atas nilai-nilai budaya, saudara. Bukan demokrasi liberal. Yang kemudian ada di pikiran si Rocky itu kan demokrasi liberal. Dia bebas berbicara tanpa menghitung ke depannya seperti apa. Konteksnya diterimanya oleh masyarakat seperti apa, kan dia tidak hitung itu. Yang dia pengen bacotkan, ya bacotkan. Karena merasa dirinya yang paling pintar sendirian dan orang lain dungu semua. Itu kan si Rocky itu. Dan sekarang kena batunya. Angkuh Rocky sudah nggak bisa sekarang. Saya kira masyarakat sudah juga melihat. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita lihat ke depannya akan seperti apa. Akankah Rocky Gerung benar-benar ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara supaya menjadi pelajaran atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.